terhormat Ibu Jana selaku dosen mata kuliah Ilmu Komunikasi dan teman-teman yang saya cintai. Alhamdulillah pada hari ini, walaupun kuliahnya masih dilakukan secara online, saya berharap semangat teman-teman untuk kuliah masih seperti semester awal, masih menggebu-gebu. Walaupun tugasnya masih banyak ya, tapi tetap semangat tentunya. Jadi pada hari ini saya tuh mendapatkan tugas dari ibu dosen tercinta saya, yaitu Ibu Jana. Saya tuh diminta untuk mengemukakan pendapat tentang pentingnya menonton tontonan yang sehat. Namun sebelum saya mengemukakan pendapat saya tentang materi tersebut, saya bisa cerita sedikit tentang masa kecil saya, yaitu di mana teknologi itu belum secanggih sekarang. Untuk menonton kartun saja, saya hanya bisa lewat televisi dan buku majalah Bobo itu saja. Namun seiring berjalannya waktu, teknologi sudah semakin canggih. Handphone sekarang sudah mulai upgrade, yang dimana isi di dalam handphonenya itu terdapat media sosial seperti YouTube, Instagram, TikTok, dan media sosial lainnya. Namun, sudahkah kita mengatur tayangan yang kita tonton? Walaupun televisi, media sosial, radio, dan media lainnya itu membuat kita terhibur, membuat kita lebih rileks terhadap kehidupan sehari-hari. Namun sebenarnya tontonan yang kita tonton itu berpengaruh pada psikis kita terhadap kehidupan sehari-hari kita. Maka dari itu, pentingnya menonton tayangan yang sehat itu dapat membuat pola pikir kita atau mindset kita menjadi berubah, sehingga dapat berpengaruh pada potensi di diri kita. Karena pada dasarnya prinsip manusia itu menyalin dan mengikuti apa yang kita lihat. Maka dari itu tontonan kita itu yang positif, yang sehat, seperti potensi di diri kita. Saya suka sekali yang namanya mengedit. Jadi tontonan kita itu seperti di YouTube, kita bisa menonton bagaimana cara mengedit dengan time lapse, bagaimana cara mengedit coloring, seperti itu, sehingga potensi kita menjadi terasa. Lalu untuk anak usia dini itu bisa ditontonkan yang namanya YouTube Kids. Jadi di situ tuh hanya terdapat seperti kartun-kartun dengan catatan diawasi oleh orang tua. Namun sekarang juga tontonan televisi itu sebenarnya juga ada batas usianya. Kalau kalian lihat di televisi itu kan ada tulisannya plus 13. Jadi tayangan itu untuk 13 tahun ke atas. Selain itu kita juga harus self control. Kita harus tahu batasan-batasan mana yang bisa kita tonton gitu. Walaupun self control itu sebenarnya bisa lepas aja, bisa lepas kendali. Maka dari itu kembali lagi kita harus menonton tayangan yang sehat, yang positif, yang bisa memberikan potensi di diri kita. Selain itu, pentingnya menonton tayangan yang sehat dan positif itu juga dapat kita terhindar dari namanya gangguan jiwa. Seperti contohnya nih ya, tayangan negatif itu, mohon maaf ini porno, kekerasan, yang mana dapat mengganggu psikis kita. Menurut Dr. Prima Progestian SPOG di YouTube Gue Sehat itu disebutkan tayangan pornografi itu sama dengan kita mengkonsumsi narkoba, dimana kita tuh dapat kecanduan dan susah untuk lepas. Untuk lepas pun kita perlu yang namanya pengawasan dari psikolog, seperti itu. Adapun dampak dari tontonan negatif itu seperti ini: pemerkosaan anak di Banjarmasin, lalu ini kasus anak korban gawai dirawat di rumah sakit RSC, lalu ini ingin menjadi magnet boy lalu ia memakan magnet. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kita tuh sebagai penonton harus tahu, harus dapat memilah mana tayangan yang bisa bermanfaat bagi kita, mana tayangan yang bisa berpotensi baik bagi kita, sehingga kita tuh bisa menjadi yang namanya smart people dan menjadi masyarakat yang bijaksana dalam menjadi penonton.
Jadi itu saja bisa saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan mohon maaf ya jika ada salah kata dan tutur kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.